Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tuntas tentang data anomali. Pada sesi ini akan saya jelaskan tips sukses benahi data anomali. Oke. Sering pertanyaan yang ditanyakan ke saya baik melalui WA, baik itu di YouTube, apa itu data anomali dalam IPKH? Kemudian bagaimana cara memperbaiki data anomali? Kemudian ada pertanyaan yang bagi saya ini yang menyebabkan saya harus membuat tutorial ini, bahwa ditanyakan, saya sudah perbaiki data anomali, tapi setelah temporary closing, data tidak berubah. Apa penyebabnya? Nah, di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang tips-tips untuk membenahi data anomali. Sudah sekitar 2 video. Bisa dilihat ini videonya, linknya. Kemudian link yang video yang lainnya. Oke. Di sesi ini saya akan bahas tuntas tentang pengertian data anomali, kemudian kategori data anomali, solusi perbaikan data anomali, dan alur perbaikan dan update data anomali. Nah, 3 pembahasan ini insya Allah akan saya jelaskan, dan dengannya untuk terkait data anomali akan bisa tuntas dibahas. Saya mulai yang pertama tentang pengertian anomali. Anomali adalah suatu keganjilan, keanehan, atau penyimpangan dari keadaan biasa atau normal yang berbeda dari kondisi umum dalam suatu lingkungan. Ini secara umum. Anomali data itu adalah data-data yang menyimpang yang tidak diharapkan yang timbul dari proses-proses tertentu. Nah, supaya datanya normal, perlu dilakukan yang namanya normalisasi data. Kemudian, anomali dalam data IPKH. Nah, anomali dalam data IPKH adalah ketidaksesuaian usia atau umur terhadap kategori dalam PKH, serta kategori PKH yang tidak memiliki fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. Nah, secara detailnya, anomali dalam PKH itu adalah ketidaksesuaian umur anak usia dini, anak sekolah, lansia dan usia kehamilan, serta anak sekolah yang tidak memiliki fasilitas pendidikan, anak usia dini, dan ibu hamil yang tidak memiliki fasilitas kesehatan. Nah, ini pengertian anomali versi saya. Jika ada yang keliru, mohon dimaafkan karena ini yang saya simpulkan dari data anomali. Kemudian, kategori dalam anomali. Nah, yang pertama adalah ketidaksesuaian umur. Nah, apa saja kategorinya? Yang pertama adalah jika umur lebih dari 6 tahun, tapi masih usia dini. Kemudian, umur 6-21 tahun belum bersekolah. Kemudian, usia kehamilan itu sudah lebih dari 40 minggu. Kemudian umur lebih dari atau sama dengan 60 tahun, statusnya kategorinya masih lansia. Kemudian kategori tanpa fasilitas. Nah, yang pertama adalah anak sekolah tanpa fasilitas pendidikan. Yang kedua adalah usia dini tanpa fasilitas kesehatan. Nah, dan ibu hamil tanpa fasilitas kesehatan. Nah, ini kategori anomali dalam IPKH. Jadi ketika kategori-kategori ini
terdapat dalam data teman-teman sekalian, maka data dari anggota tersebut itu dipastikan anomali. Kemudian saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah anomali dengan kategori masih usia dini. Nah, saya contohkan di sini kategori usia dini, padahal usianya sudah lebih dari 6 tahun. Nah, contoh catatan anomalinya adalah Ali Ahmad Musiin, kategori masih usia dini, padahal usia sekarang 8 tahun. Nah, dengan kondisi ini, apa sih yang harus dilakukan? Nah, solusinya adalah cek kebenaran data apakah masih usia dini. Kemudian, jika benar memang masih usia dini, cek tanggal lahir. Jangan sampai memang ada kesalahan input. Nah, kalau memang sudah dicek, jangan lupa dimutakhirkan di IPKH. Kemudian, contoh lain, misalnya Abdul Qadir Salam. Nah, kategori masih usia dini, padahal usia sekarang 11 tahun. Nah, solusinya adalah cek kebenaran data apakah masih usia dini. Nah, misalnya jika setelah dicek ternyata yang bersangkutan itu sudah bersekolah, maka yang harus dilakukan adalah mutakhirkan data pada IPKH dengan memasukkan data fasilitas pendidikan dari anak tersebut. Nah, ini kalau lebih dari 6 tahun dan ternyata setelah dicek sudah bersekolah. Kemudian jika usia 6 sampai 21 tahun status belum bersekolah. Jadi ini kondisinya data akan anomali jika usia anggota itu antara 6 sampai 21 tahun tapi statusnya belum bersekolah. Nah, misalnya catatan anomali yang kita dapatkan misalnya Samrin Binaya usia sekarang 7 tahun tapi belum bersekolah. Nah, solusinya adalah kita cek kebenaran data tersebut. Kenapa belum sekolah? Jika memang belum sekolah, cek tanggal lahir. Jangan sampai memang ada kesalahan input tanggal lahir. Kemudian jangan lupa mutakhirkan di IPKH. Nah, ini kondisinya kalau memang belum sekolah. Kemudian jika memang ada kondisi lain, yaitu misalnya saya contohkan Rizal Naumaruri, usia sekarang 11 tahun tapi belum bersekolah. Nah, setelah dicek kebenaran data apakah sudah sekolah, ternyata yang bersangkutan ini sudah bersekolah. Apa yang harus dilakukan? Berarti kita harus mutakhirkan pada IPKH dengan memasukkan data fasilitas pendidikan anak tersebut. Kemudian untuk ibu hamil. Nah, untuk ibu hamil, anggota yang hamil, misalnya keluarga yang memang umurnya 15 sampai 49 tahun, jika hamil dan usia kehamilan itu lebih dari 40 minggu, maka secara otomatis data tersebut akan dimasukkan dalam data anomali. Kemudian, misalnya catatan dalam anomali di sini, Yulia Talaohu, usia kehamilan sudah 50 minggu. Nah, maksimal usia kehamilan itu harus 40 minggu. Nah, bagaimana solusinya? Cek kebenaran data. Apakah yang bersangkutan masih hamil? Jika benar memang masih hamil, cek tanggal kehamilannya. Jangan sampai memang salah input tanggal kehamilan. Kemudian update pada IPKH. Ini kalau masih hamil. Kemudian misalnya contoh lain, Reina Patimahu, usia kehamilan sudah 47 minggu. Sudah lebih ya, karena maksimalnya 40 minggu. Nah, setelah dicek, ternyata yang bersangkutan itu sudah melahirkan. Nah, jadi kalau sudah melahirkan, hapus status kehamilan dari Reina Patimahu di IPKH. Nah, setelah itu, tambah anggota baru untuk anak yang baru lahir. Jadi dihapus status kehamilannya, kemudian tambah anggota baru untuk
anak yang baru lahir. Kemudian update pada IPKH. Nah, ini kondisinya jika memang ternyata setelah dicek di lapangan yang bersangkutan sudah melahirkan tapi tidak melapor. Nah, di sini setelah kita mendapatkan hasil daripada pengecekan data anomali ini, kita tinggal perbaiki dengan menghapus status kehamilan yang bersangkutan, kemudian tambah anggota baru untuk anak yang baru lahir. Kemudian contoh lain misalnya Susan Ambon, usia kehamilan sudah 45 minggu. Nah, kemudian setelah dicek ternyata yang bersangkutan itu tidak hamil lagi karena keguguran misalnya. Tapi tidak melapor setelah dikonfirmasi kenapa sudah sampai 45 minggu, ternyata Pak, maaf, kemarin saya qadarullah keguguran. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mutakhirkan pada IPKH dengan menghapus status kehamilan ibu tersebut. Kemudian jangan lupa ya untuk mengupdate-nya di IPKH. Kemudian kondisi lain jika sekarang adalah ada anggota yang usianya lebih dari atau sama dengan 60 tahun. Nah, tapi statusnya belum lansia. Nah, ini contohnya catatan anomali. Misalnya M. Saleh Sahertira, kategori belum lansia, padahal usia sekarang 64 tahun. Nah, ini catatan anomalinya. Apa yang kita harus lakukan? Cek kebenaran data, apakah benar sudah lansia. Nah, jika memang sudah benar, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus mengupdate masuk di anggota yang bersangkutan di M. Saleh Sahertira. Kemudian biasanya karena kita belum mengupdate-nya saja, tinggal kita update, simpan ulang, melihat data-data yang belum diisi, kemudian diisi. Ketika semuanya sudah sesuai, disimpan. Maka secara otomatis datanya akan tersimpan dan berstatus lansia. Nah, kemudian jangan lupa ya, tadi prosesnya itu dilakukan pemutakhiran pada IPKH. Kemudian ada contoh kasus lain, misalnya Lasukardi, kategori belum lansia, padahal usia sekarang 60 tahun. Nah, dalam kasus ini kita harus cek tetap kebenarannya. Nah, misalnya yang bersangkutan ternyata belum lansia. Apa yang kita harus lakukan? Jika memang belum lansia, coba cek lagi tanggal lahir yang bersangkutan. Jangan sampai memang salah dalam penginputan. Nah, kalau sudah, silakan mutakhirkan sesuai dengan tanggal lahir yang benar. Kemudian anak sekolah tanpa fasdik. Nah, untuk anak sekolah yang tanpa fasdik, ini artinya kita sudah mengupdate data, sudah mengisi data anak sekolah. Mungkin karena jaringannya yang agak lelah, kemudian tersimpan, dan pada saat dimutakhirkan kemudian sudah disetujui dan masuk pada data anomali. Nah, ini datanya sudah ada, data anak sekolah, tapi vaskesnya saja yang belum dimutakhirkan. Dengan kondisi ini, yang harus dilakukan adalah kita cek dulu data fasilitas pendidikan anak tersebut. Misalnya dalam kasus ini adalah Hussein Horela. Nah, anak sekolah tanpa fasilitas pendidikan. Jadi ini harus dimutakhirkan. Nah, kita cek. Nah, kalau memang betul yang bersangkutan memang sekolah, kemudian yang harus kita lakukan adalah kita mutakhirkan data anak tersebut dengan menambahkan nama fasilitas pendidikan untuk sekolah yang saat ini ditempuh oleh Hussein Horela. Nah, itu. Kemudian anomali jika misalnya anak usia dini tanpa fasilitas kesehatan. Jika anak usia dini tidak memiliki fasilitas kesehatan, maka dia akan masuk pada kategori anomali. Nah, contohnya misalnya Labendi Buton,
usia dini tanpa Vaskes. Ini misalnya catatan pemutakhirannya. Seperti biasa kita harus cek dulu fasilitas pendidikan anak tersebut. Dia di mana, misalnya di puskesmas atau di posyandu atau di rumah sakit. Nah, namanya apa? Kemudian kita mutakhirkan data anak tersebut dengan menambahkan nama fasilitas kesehatan dari Labendi Button. Kemudian misalnya data anomali lainnya, jika ada ibu hamil tapi tanpa fasilitas kesehatan. Misalnya saya contohkan di sini adalah Hayati Lumaila, ini ibu hamil tanpa Vaskes. Nah, setelah kita cek, nah data yang bersangkutan ternyata memang benar hamil. Nah, yang harus kita lakukan adalah mutakhirkan data ibu hamil tersebut, yaitu Ibu Hayati Lumaila, dengan menambahkan nama fasilitas kesehatan. Nah, kemudian ini adalah poin yang penting untuk teman-teman semua pahami terkait alur perbaikan dan update data anomali. Misalnya saya mulai seperti biasa untuk perbaikan data anomali. Jadi contohnya kita sudah melakukan pemutakhiran, kemudian ketika ada TC atau temporary closing, kita akan disuguhkan data rekapan dan juga ada rekapan anomali. Nah, di situ kita akan melihat catatan-catatan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini adalah alur bagaimana cara memperbaikinya. Yang pertama, kita lihat dulu apakah untuk perbaikan data ini kita sudah pernah perbaiki atau belum. Misalnya belum disetujui oleh Korkap, maka yang pertama, misalnya kita mau hanya mengedit, berarti pilih tampilkan. Kemudian misalnya baru, berarti kita harus klik tambah. Nah, kemudian nanti operator akan memeriksa dengan detail pemutakhiran kita. Jika tidak valid, maka akan diberitahu ke kita untuk memperbaiki apa saja yang belum apa saja yang belum dimasukkan atau yang kurang. Nah, jika valid, maka Korkap itu atau Korkot itu akan melakukan proses approve. Nah, kalau misalnya di sini prosesnya ditolak, maka dia akan kembali dan teman-teman harus mulai lagi dari awal. Nah, jika disetujui, maka data hasil anomali itu akan setelah disetujui akan tersimpan dan berpengaruh pada data peserta dan anggota. Saat ini meskipun di data master itu menunya belum muncul, tapi kita nanti bisa melihatnya melalui hasil temporal closing yang dibagikan oleh operator. Nah, di sini ada yang perlu saya tekankan di sini. Nah, ini terkait dengan pertanyaan yang tadi. Pertanyaannya, saya sudah buat pemutakhiran, kemudian sudah disetujui Korkap, tapi setelah data temporary closing kok datanya tidak berubah. Atau misalnya saya sudah perbaiki data, sudah sampai selesai dan semua sudah disetujui. Nah, kemudian bahkan sampai udah beberapa kali disetujui oleh Korkap. Tapi kenapa tidak berubah di data hasil temporary closing? Nah, di sini teman-teman harus pahami ada satu proses yang mana dinamakan adalah update data server IPKH. Jadi untuk ketahuan teman-teman semua bahwa biasanya itu proses update data server IPKH pada saat masa-masa pemutakhiran seperti ini itu dilakukan 1 kali dalam sehari, dan itu biasanya dilakukan pada pukul 1 dini hari sampai jam 4 dini hari. Jadi kalau saya lihat yang biasa disampaikan oleh pimpinan bahwa biasanya diupdate itu dari antara jam 1 sampai jam 4.
Apa hubungannya? Hubungannya adalah jika server IPKH itu diupdate, maka akan mengupdate semua data yang telah disetujui oleh Korkap maupun Korkot. Nah, yang perlu teman-teman pahami di sini bahwa ketika data itu sudah disetujui, kemudian data belum diupdate, server belum diupdate datanya, maka untuk mengetahui data anomali yang sudah kita perbaiki itu sudah bisa berubah atau tidak, itu tergantung kapan atau sudah atau belum data itu diupdate. Jadi misalnya contoh, Korkap itu menyetujui jam 12 malam misalnya. Kemudian data diupdate jam 1 dini hari. Nah, kalau dengan kondisi ini, maka secara otomatis data perbaikan anomali yang sudah dilakukan oleh pendamping dan disetujui oleh Korkap akan secara otomatis diupdate. Jadi yang tadinya anomali, maka secara otomatis sudah tidak anomali lagi. Tetapi misalnya kita melakukan pemutakhiran, kemudian masih prosesnya menunggu persetujuan dari Korkap dan belum disetujui. Nah, dalam proses masih menunggu ini kemudian sudah melewati waktu untuk update data server. Nah, pada saat datanya diupdate oleh tim di pusat, maka data anomali yang sudah kita perbaiki itu belum akan berubah. Nah, akan berubah itu jika proses penyetujuan oleh Korkap itu dilakukan sebelum adanya proses update data server. Tapi kalau penyetujuan Korkap itu dilakukan setelah dilakukannya update data server, maka data anomali itu belum berubah. Jadi poin yang mau saya sampaikan di sini teman-teman, bahwa data anomali itu dia akan berubah tergantung kapan Korkap itu menyetujui data anomali. Apakah di sebelum update data server atau sesudah data update data server. Kalau penyetujuannya di depan atau sebelum update data server, maka otomatis akan data anomalinya akan ikut di update. Tapi kalau setelah itu, maka tidak bakalan di update data anomali yang telah kita perbaiki. Jadi menunggu lagi sampai nanti besok dini hari ketika sudah diupdate, baru secara otomatis data anomali itu akan berubah. Jadi untuk pertanyaan yang teman-teman sampaikan bahwa kenapa tidak berubah, sudah diperbaiki tapi tidak berubah, lihat waktunya, lihat timingnya. Jangan sampai statusnya masih menunggu belum di-approve, maka data itu tidak bakalan berubah. Setelah temporary closing, data yang akan diambil adalah data yang masih yang lama, jadi belum terbaru. Oke, semoga ini teman-teman pahami tentang khusus untuk proses perbaikan data anomali. Oke. Kalau misalnya data itu sudah diperbaiki, maka data anomali itu telah diupdate. Nah, kalau sudah berarti selesai untuk perbaikan data anomali. Teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan inbox saja atau komentar saja di bawah video ini. Dan jika ada kekeliruan dari saya, mohon juga dikoreksi. Saya hanya berusaha untuk menjelaskan kepada teman-teman sesama pendamping agar dengan kondisi jaringan yang seperti ini, teman-teman semua bisa memahami bagaimana cara menangani data anomali supaya tidak lagi bingung, dan pada saat mengerjakan dengan kondisi jaringan yang seperti ini hanya sekali kerja tuntas dan data anomalinya langsung diupdate. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.